Ini dia, Sony ZV A1. Jadi gear ini menurut saya adalah sesuatu yang buat saya itu spesial banget karena salah satu wishlist dari cukup lama. Karena begitu dia launching, saya langsung lihat di internet dan dari speknya dan dari fitur-fitur yang dikeluarin bikin saya penasaran banget. Dan aku yakin teman-teman juga di sini banyak juga yang seperti itu. Maka dari itu di sini langsung saya ngelakuin pre-order. Review yang akan saya lakukan ini seperti biasa adalah review yang sangat jujur dan review yang benar-benar dari yang saya rasakan, bukan dari pesan sponsor. Meskipun ya kalau mau sponsorin ya boleh lah. Tapi di sini kita review yang sejujur-jujurnya dari apa yang saya rasakan dan dari perspektif saya. Mungkin itu sedikit disclaimer dulu. Nah, langsung aja guys. Di sini kita akan mulai unboxing untuk boxnya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi mungkin aku jelasin dulu ya. Kamera yang kita review kali ini adalah kamera full frame dari Sony yang terbaru, yang merupakan kamera line up Sony yang dikhususkan untuk lebih ke content creator atau ke vlogger. Jadi kameranya ini kenapa kok seperti itu? Karena dia desainnya seperti boxnya. Kalian lihat, boxnya sangat-sangat mungil guys. Jadi boxnya kecil banget di sini dan minimalis banget, nggak ada yang aneh-aneh. Dan juga sesuai dengan boxnya, isinya pun juga sangat mungil. Aku nggak sabar sih bisa cepat-cepat tunjukin ke kalian. Cuman ini sebelumnya udah saya buka dulu karena seperti biasa review yang saya lakukan dan yang aku berani rekomend adalah barang yang memang menurut saya bagus. Jadi bukan barang yang cuman ikutin hype doang, tapi memang saya sudah coba juga. Jadi kalau dari kemarin unboxingnya ini cukup susah untuk buka boxnya. Susah banget sih ini. Ah. Nah, oke. Jadi ini guys, ini tadi adalah kayak semacam cover depannya untuk nunjukin kalau produknya adalah kamera Sony ZV-E1. Dan ini adalah boxnya. Simple banget. Dan ini jauh lebih simple daripada box yang kemarin saya sempat beli adiknya atau seri yang lebih kecilnya, yaitu ZV-E10, yang dimana itu udah bagus banget menurut saya untuk budget segitu. Tapi kali ini untuk budget yang lebih tinggi, menurut saya boxnya biasa banget ya. Mungkin mereka eco friendly atau gimana aku nggak tahu, tapi yang pasti boxnya secara boxnya biasa banget. Dan langsung aja kita buka ya, kita unbox. Jadi apa aja yang bakal kita dapat di dalam sini? Yang pertama adalah yang pasti nota pembeliannya, lalu kemudian kartu garansi. Guys, jangan lupa karena seperti yang saya selalu bilang, kalau kalian ingin beli, itu selalu belilah di toko yang official. Karena official berarti garansinya juga official guys. Garansi 1 tahun. Lalu kemudian di dalamnya selain itu ada brosur seperti biasa, nggak terlalu penting. Kita buang aja. Terus kemudian ada ini semacam ini juga nggak terlalu penting. Intinya ini di sini bisa dijelasin kalau nanti kita bisa dapat upgrade dari Sony untuk firmware-nya untuk bisa dapat fitur tambahan yang aku bakal jelasin di dalam video nanti. Kita lanjut. Ups. Terus kemudian kita juga bakal dapat apa nih? Ini juga taruh bawah aja. Sama sih, ini kayak perkenalan. Lalu ini referensi singkat, nggak penting juga. Buku manual, sama, buku manual. Jadi kalian bisa lihat nanti di kamera atas. Aku tunjukin juga di sini. Dapat buku manual berbagai bahasa. Kita buang juga karena nggak terlalu penting. Aku yakin kalian pasti nunggu bukan dari buku manualnya tapi dari isinya. Nah, sekarang langsung aja kita lihat dari isinya sendiri. Ini kita dapat ada beberapa. Yang pertama kita dapat strap atau talinya untuk kameranya untuk kita bawa digantung. Terus kemudian talinya pun juga jujur lebih kecil sih daripada yang punya Sony Alpha yang kayak Alpha 7 Mark II, Alpha 7 Mark IV atau seri yang di atasnya. Jadi secara dari bahan strap kualitasnya beda sama yang versi atasnya. Lalu kemudian kalian bakal dapat ini dia, kalian bakal dapat baterainya. Sedikit petunjuk, baterainya gede guys. Jadi baterainya ini udah pakai yang FZ 100, yang dimana baterainya ini adalah baterai yang sama dengan seri Alpha 7. Jadi Alpha 7 Mark IV, 7R
Mark V, terus kemudian A7S Mark III, sama Efek 3 pun semua pakai baterai yang ini. Jadi ini pertanda yang cukup bagus karena baterainya berarti udah baterai yang besar, lebih awet. Kalian nggak perlu baterai yang kecil kayak ZV-E10 yang sebelumnya. Jadi upgrade-nya udah cukup bagus. Lalu kemudian selain dari situ, ini bahannya dari kertas juga. Jadi kayaknya benar-benar dari packagingnya Sony ini benar-benar mereka dibikin seminimalis mungkin ya, karena udah bukan lagi pakai plastik tapi pakai kertas supaya mungkin bisa didaur ulang kali ya. Karena dari dusnya juga kayak semacam kayak dus daur ulang. Ya, oke. Terus ini kalian bakal dapat windshield untuk mic-nya karena nanti dari Sony ZV-E1 ini windshieldnya, mic-nya juga beda dengan yang seri Alpha 7, tapi mirip dengan ZV-E10. Nanti aku akan tunjukin. Lalu selain itu apa lagi nih? Ini unit bodinya, tapi nanti akan aku buka terakhir. Kita lihat di bawah, nggak ada. Dan iya kayaknya bener sih. Jadi Sony ini kali ini memperkenalkan produknya dia dengan yang eco-friendly karena bisa recycle, bisa di-recycle semua. Oke, jadi kita langsung lanjut aja. Untuk bodinya, nah ini dia nih, yang pastinya kalian tunggu-tunggu karena dari Sony sendiri ini mereka sebutin kalau ini adalah full frame terkecil yang mereka punya. Jadi kalau dulu sempat ada full frame terkecilnya dari Sony yaitu Sony Alpha 7C atau A7C. Kalau yang ini katanya lebih kecil lagi dan lebih ringan. Kita akan coba lihat. Yes, ini dia bodinya. Jadi kalau dari kalian lihat ya, di sini bodinya hampir mirip dengan Sony ZV-E10, jadi yang seri APS-C yang saya pernah review sebelumnya. Kalau kalian yang belum lihat, kalian bisa lihat di sini nanti. Bodinya hampir sama, dari secara bahannya, secara size-nya mungkin lebih besar dikit ya, lebih tinggi sedikit sih. Di sininya ada semacam kotaknya lagi di atasnya. Tapi untuk layout buttonnya sama tombol untuk recordingnya yang sudah gede juga, sama ini switchernya juga kurang lebih hampir sama dengan Sony ZV-E1, tapi lebih gede sedikit. Jadi mungkin ini kayaknya hampir mirip dengan A7C, tapi lebih kecil sedikit banget. Tapi yang jelas ini kayaknya lebih besar daripada Sony ZV-E10 yang sebelumnya. Aduh, Sony namanya susah banget ya. Mungkin sedikit saran aja buat Sony Indonesia atau Sony Alpha, kalau cari nama yang lebih gampang guys, karena susah banget untuk nyebutin seri-serinya. Tapi ya itu minor ya. Jadi ini dia kameranya, langsung aja guys. Jadi ini kameranya, ini adalah kamera terbaru dari Sony, yang dimana kenapa kok ini spesial banget. Dan ini menurut saya ini sangat perfect buat content creator, atau lebih tepatnya sangat perfect buat saya. Ini menurut saya kamera paling perfect buat yang pernah saya punya. Kenapa kok kayak gitu? Ya karena yang pertama, seperti teman-teman lihat ya, di sini itu dia sensornya full frame. Jadi kalau yang ZV-E10 tadi itu yang saya sebutin sebelumnya, yang saya punya juga, itu masih APS-C. Jadi kameranya udah bagus banget, tapi sayangnya dia masih APS-C. Jadi ada perbedaan dari kayak low light-nya, dari segi depth of field-nya, dari segi warnanya juga beda. Tapi kalau ini bener-bener menurut saya sih perfect buat saya. Aku nggak tahu buat teman-teman, tapi kayaknya untuk creator ini memang benar-benar perfect banget. Karena kenapa? Karena selain dari bodinya yang bisa teman-teman lihat ini kecil, dan juga screen-nya juga swivel seperti ini, dia ini gabungin dari dua seri teratasnya Sony yang fokusnya ke video. Jadi sensornya sendiri ini sama persis dengan sensornya dari A7S Mark III atau sensornya FX3, FX6 yang cinema line-nya, yang dimana cinema line mereka itu di approve sama Netflix untuk masuk kategori kamera yang bisa masuk Netflix untuk filmnya. Jadi di Netflix itu ada mungkin sedikit info tambahan aja. Di Netflix itu ada syarat kalau kalian pengen bikin film untuk bisa masuk ke dalam platformnya mereka. Nah, syaratnya ada, salah satunya adalah kameranya. Kameranya speknya harus sesuai dengan mereka, dan ini sensornya sama, guys. Sensornya sensor yang sama persis dengan yang ada di FX3, FX6 dan juga A7S Mark III. Dan itu gila banget karena kameranya dari Cinema Line itu jauh lebih mahal daripada yang ini. Nanti mungkin aku akan sebutin harganya juga di akhir video. Terus kemudian yang hebatnya lagi, nggak cuma sensornya aja yang ngambil dari seri atas, tapi dari segi fiturnya guys. Dari segi fiturnya itu yang utamanya yang saya tahu itu fiturnya dari autofocusnya.
Kayak kalian tahu Sony ini autofocusnya udah sangat-sangat super banget, dan ini kamera terbaru ini ngambil sensor autofocusnya yang pakai AI dari seri A7R Mark V, yang dimana itu yang sementara top of the line-nya Sony untuk versi autofocus. Jadi fokusnya yang Sony yang lama itu face detection atau eye detection-nya udah bagus banget, tapi begitu ditambah AI, dia nggak cuma bisa deteksi untuk mata aja, tapi juga bisa deteksi untuk badan. Jadi pada saat kita balik badan itu masih juga tertangkap oleh fokusnya, karena masih masih dianggap badan kita itu adalah part dari human atau dari tubuh manusia. Jadi nempel banget. Tadi sempat coba untuk sekilas, itu fokusnya gila, jauh dibanding kamera-kamera yang pernah saya punya, jauh lebih bagus. Meskipun yang lainnya sebenarnya udah cukup mumpuni, tapi ini lebih nempel lagi. Jadi kayak kalian nggak perlu, gampangannya kalian nggak perlu pusing deh untuk mikirin autofokusnya bakalan miss apa enggak, karena kemungkinannya akan sangat kecil. Nanti aku bakal jelasin juga fitur yang lainnya, tapi sementara kita bahas body juga. Terus selain dari fitur 2 tadi unggulannya yang menurut saya udah amazing banget, untuk kamera sekecil ini dan kamera untuk entry level kayak gini, yang ke selanjutnya adalah dia juga ngambil keunikan dari tipe ZV yang sebelumnya, ZV-E10 itu, yang dimana mic-nya juga udah lebih bagus karena kapsulnya di sini mic-nya lebih besar. Terus untuk layoutnya juga dia simple, jadi memang nggak dibikin aneh-aneh, karena memang tujuannya bukan buat yang apa ya, agak ambigu sih, nggak dibuat yang profesional banget, tapi isi dalamnya profesional banget menurut saya. Nah, terus kemudian di sini selain dari full frame-nya tadi, dan aku ada yang suka lagi, dia masih ngambil dari yang Sony yang ZV-E10 itu button yang layoutnya seperti ini. Jadi kalau yang lama itu kita harus kayak seri A7 itu kita harus puter untuk modenya. Kita pengen mode foto, mode video itu harus diputer dulu. Tapi kalau di sini udah berupa switch guys. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini berupa switch yang dimana kalau kita mau foto tinggal ke mode foto, kalau kita video tinggal di area tengah aja. Lalu kalau kita pengen yang SNQ tinggal di area samping. Dan ini enak banget daripada yang seri sebelumnya tuh di button, jadi kalian harus tekan kayak gini. Tapi kalau di sini kalian bisa rasain langsung, kalian bisa tahu dia ke arah mana, ke tengah, ke pinggir, atau ke kiri kayak gitu. Sebenarnya kalian begitu pegang ini berasanya sih kayak megang seri APS ya, karena besarnya sekitar segituan, tapi isinya full frame. Dan di sini udah seperti ya Sony yang lainnya, udah swivel untuk LCD-nya, jadi kalian untuk vlog sudah enak banget, kalian bisa langsung lihat apa yang kalian rekam, dan ini bisa di low angle, high angle, itu bisa, udah enak. Untuk spek layarnya udah lebih bagus daripada ZV-E10 yang pasti, karena ini merupakan kayak seri top of the line-nya untuk yang versi ZV. Jadi ini yang seri paling tinggi tapi untuk ZV. Dan juga ini kelebihannya yang aku sebutin tadi, kalian dapat baterainya udah baterai besar. Jadi di sini otomatis untuk dayanya lebih besar, otomatis lebih awet, kalian nggak perlu terlalu sering ganti baterai. Meskipun aku tetap saranin kalau bisa punya lebih dari satu ya, karena meskipun baterainya bagus tapi nggak ada salahnya untuk punya cadangan backup, apalagi kalau kalian traveling dengan jangka waktu yang cukup lama atau recording yang cukup lama, itu akan diperlukan banget. Tapi buat yang misalnya masih punya baterai satu doang, nggak usah khawatir, karena di sini juga di letak sampingnya, ini sambil aku jelasin layoutnya juga, di letak sampingnya sebelah sini udah ada USB-nya guys. Jadi ini USB ini bisa untuk charging dan juga bisa untuk live streaming, karena seperti yang aku bilang tadi, ini ditujukan untuk pola kreator. Jadi kalau misalnya kalian lagi meeting atau lagi bikin konten live streaming main game atau yang lainnya, itu bisa langsung lewat sini disambungin ke komputer, dia akan jadi webcam tanpa kalian perlu install apapun. Jadi ditancapin ke situ, bisa jadi webcam tapi bisa sambil ngecas juga. Oke banget. Dan juga aku sampai lupa nih, saking excitednya sampai agak gugup nih. Dan juga di sini untuk live streamingnya, dia merupakan yang terbaik dari seluruh versi Sony. Kenapa? Karena live streamingnya dia bisa sampai resolusi 4K. Dari yang saya tahu, di kamera-kamera Sony bahkan tipe yang tinggi sekalipun, itu live streaming mentok di Full HD atau 1080. Kalau ini USB-C-nya kayaknya udah di-upgrade, jadi kalian bisa ngerekam untuk yang resolusi 4K. Jadi udah tinggi banget, udah bagus banget. Memang Sony kayaknya bener-bener nyiapin ini untuk yang lebih ke high-end ya, karena budgetnya nggak terlalu murah juga. Lalu kemudian untuk perubahan layoutnya sendiri, untuk kali ini untuk tempat memory card-nya guys. Tempat memory card-nya di sini dia ada di samping. Biasanya kalau Sony itu antara di sini, di bagian sisi sini, nih.
atau di bawah di dalam sama baterai. Tapi di sini dia bisa menaruh layoutnya di sini. Aku nggak tahu, mungkin karena supaya nggak ganggu ya pada saat kita pasang rig atau pasang di tripod atau pasang sesuatu di sininya atau di gimbal mungkin, karena di bagian sini biasanya akan tertutup. Jadi otomatis kita kalau mau ganti SD card dari pengalaman itu kita ribet, harus copot semua dulu, baru pasang ganti SD card-nya, baru tutup lagi, pasang lagi. Nah, mungkin itu dapat banyak keluhan dari teman-teman, makanya Sony ngerubah di sebelah sini, dan menurut saya ini bagus. Karena dengan layout seperti ini memudahkan, karena kita di sini pasti sering pakai. Di sini ada portnya, ada banyak. Jadi yang pertama ada port yang tadi USB-C, bisa untuk charging dan live streaming. Kemudian port untuk audio out. Jadi kalau kalian punya audio eksternal bisa langsung di sini. Lalu kemudian ada port untuk SD card yang bisa support SDXC, tapi sayangnya di kamera ini cuma ada satu slot aja. Satu slot aja. Jadi buat kalian yang pengen bisa ngerekam barengan untuk backup, di sini nggak bisa. Cuman bisa satu. Yang dimana sebenarnya sih kalau aku personal ya, meskipun kameraku kebanyakan kalau memang bisa pilih yang ada dua, tapi dari saya sendiri nggak pernah ada masalah sih dengan salah satu slotnya atau slot dari SD card-nya dari kamera saya ya. Jangan sampai, cuman so far dari pengalaman saya pakai Sony udah beberapa tahun nggak pernah ada masalah dengan manapun slotnya. Jadi seharusnya sih dengan satu slot juga nggak masalah, cuman mungkin lebih tenang aja kalau kalian punya dua slot. Yang kedua adalah ini cuman bisa SD card aja, nggak bisa CF. Selain itu ada juga yang di bawah ini juga ada portnya untuk HDMI atau HDMI. Jadi kalau kalian punya monitor atau mau dicolok TV, di sini bisa langsung nyambung, tapi tipenya masih yang micro sayangnya. Terus kemudian di sini juga ada fitur selain audio outputnya, kalian juga bisa monitoring untuk audio kalian. Jadi tetap ada di sini, ada monitoring audionya. Jadi kurang lebih udah cukup lengkap ya kebutuhannya. Tambahan satu button selain daripada seri sebelumnya. Sama untuk gripnya menurut saya lebih gede sedikit daripada Sony ZV-E10. Mungkin sebentar ya, aku ambilin aja supaya kalian bisa lebih jelas. Nah ini dia. Jadi ini Sony ZV-E10 dan ini Sony ZV-E1. Kalian bisa lihat dari size-nya ya. Dari size-nya sendiri kurang lebih hampir sama loh. Lihat ya. Jadi di sini secara besar bodinya lebih panjang sedikit, paling cuman berapa mili aja. Tapi secara tingginya ya seperti yang saya bilang tadi, tingginya juga beda beberapa mili. Jadi bagian atas ini lebih tinggi sedikit. Nah, tapi sama tebal bodinya, guys. Untuk tebal bodinya ini juga ini lebih tebal pastinya karena ya full frame. Seperti yang kalian tahu ini full frame, jadi butuh space yang lebih besar. Dan juga untuk baterainya juga karena baterainya lebih besar, dayanya lebih besar, jadi otomatis bagian depannya juga lebih tebal. Tapi overall kalau dilihat nggak beda jauh loh guys. Ukurannya hampir sama. Ukuran hampir sama. Oh ya, yang beda juga buttonnya. Di sini buttonnya juga beda. Selain di sini ada fitur yang bisa rockernya. Jadi rocker ini untuk zoom in zoom outnya. Tapi secara grip, jujur kalau misalnya dari Sony ZV-E10 ini aku suka karena justru memang aku cari yang kecil. Ya balik lagi, aku pengennya punya satu kamera lagi yang untuk bisa sambil traveling, bisa sambil traveling, bisa sambil ngevlog, bisa sambil bikin konten, bisa foto juga, tapi yang kecil, yang ringan. Dan dulu ini masuk ke kategori saya banget karena ini sangat-sangat kecil dan enteng. Cuman ya kekurangannya satu, dia APS-C. Akhirnya setelah Sony ngeluarin yang ini, makanya saya nggak pikir lama, saya langsung lakuin order. Karena menurut saya, mengapa kok kamera ini perfect? Karena menurut saya sesuai banget dengan kebutuhan saya. Saya cari kamera yang kecil, compact dan ringan, tapi powerful, yang dimana isi dalamnya itu kualitasnya bisa menghasilkan video yang berkualitas tinggi. Jadi ini full frame, frame rate-nya tinggi, FPS-nya bisa sampai 120 nantinya. 4K 120 karena sama dengan A7S Mark III. Terus kemudian low light-nya juga sangat bagus, nggak diragukan lagi. Autofocusnya super kenceng. Jadi menurut saya udah menjawab semua poin-poin yang memang saya cari di dalam kamera untuk traveling. Tapi buat kalian, mungkin kalian perlu dengerin yang lengkapnya lagi karena ini baru aja kemarin sih. Begitu sampai saya langsung bikinin videonya karena saya yakin teman-teman juga pengen tahu yang bahasa Indonesia, karena kalau di luar sebenarnya udah banyak,
Tapi di Indonesia sangat jarang karena barangnya aja baru banget masuk. Bahkan demonya aja baru kemarin masuk kalau dari yang saya tahu. Launching aja di Indonesia masih belum, guys. Karena itu aku harap ini bisa membantu kalian buat decide apakah ini kamera oke atau enggak. Karena kemarin saya sempat coba dan ya itu tadi menurut saya hasilnya oke, sesuai dengan ekspektasi saya. Dan aku dari tadi belum ngomong harga kayaknya. Untuk harganya sendiri, guys, ini dia. Jadi untuk harganya kamera ini itu dibanderol seharga 35 juta untuk PO-nya. 35 juta di banyak toko, nanti aku kasih link di bawah juga, jangan lupa kalian klik juga kalau kalian pengen beli. Jadi menurut saya harga positioning kamera ini sebenarnya agak sedikit agak sedikit aneh sih, karena dibilang murah yang pastinya nggak murah, karena kamera ini harganya tadi 35 juta itu menurut saya cukup tinggi. Tapi dibilang mahal juga nggak bisa dibilang seperti itu, karena fiturnya dia ngambil dari top of the line-nya kamera Sony, yang dimana harganya bisa hampir 2 kali lipatnya. Dari yang Efek 3 itu sekitar 60 kalau nggak salah, sekitar 60 jutaan, dan ini 35, jadi hampir separuhnya. Hampir separuhnya, tapi kalian dapat dengan kualitas image-nya yang sama dengan Efek 3, yang dimana Efek 3 itu adalah Netflix approved. Buat teman-teman jangan lupa ya, nanti buat teman-teman jangan lupa kalau kalian merasa video ini berguna, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, supaya makin banyak yang tahu video ini dan juga bikin saya makin semangat untuk bikin video-video lainnya. Oke, see you at the next video, guys.